kala 2 sampai kelahiran bayi, sama satu lagi itu kala 3 sampai evaluasi pasca kelahirannya. Jadi buat si prosedur APN ini kita itu mulai dari menilai tanda dan gejala dari kala 2. Jadi kan sebenarnya kan kalau kala 1 itu kan mulai dari awal dia banget udah pembukaan sampai dia pembukaan lengkap kan. Nah kala 2 itu kita mulai dari menilai tanda dan gejalanya. Jadi diantaranya itu pengen rasa si ibunya ini udah ada rasa ingin meneran atau mengejar, terus habis itu ada peningkatan tekanan rektum atau vaginanya, terus kayak kita bisa lihat ada penonjolan di perineumnya itu karena si bayinya, terus habis itu sphincter vagina analnya terbuka. Nah ini kita tunggu sampai ada, makanya kita tunggu si ibunya ini sampai ada keinginan untuk mengejar untuk keluarin si bayinya, sampai kita siapkan si pertolongan persalinannya. Nah ini perlengkapannya itu alatnya itu ada klem, terus dia ada klem buat tali pusat yang kayak plastik itu, terus tapi di sini nggak ada, terus habis itu setengah hover, terus gunting episiotomi, terus sama pokoknya si parusetnya lah. Terus ini handuknya kayak ada 3. Udah habis itu ada oksitosin yang ampul 10 unit, sama kita siapin squid juga. Nah ini pas persiapan alat yang pertama ini udah kita patahin si ampulnya, udah kita taruh dulu belum dipindahin. Terus habis itu kita pakai baju penutup, cuci tangan sama sesuai dengan WHO biasanya. Habis itu kita pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau sarung tangan steril pokoknya. Nah terus ini kalau di checklist baru kita masukin si oksitosinnya ini pakai si squidnya ke si squid 10 cc nya itu dalam keadaan steril, jadi nggak mengkontaminasi si squidnya. Udah, terus kita taruh di tempat yang steril. Habis itu kita pastikan si pembukaannya lengkap dan keadaan janinnya baik. Jadi ini di sini kita udah bersihin si vulva dan perineumnya dari depan ke belakang. Jadi kayak yang diajarin kemarin pas skills. Nah. Jadi misalnya kan ini si vulvanya. Jadi dari depan ke belakang, jadi dari lateral depan ke belakang buang, depan ke belakang buang. Habis itu yang dari perineumnya ke belakang buang. Udah. Habis itu kalau misalnya ada kotoran kita perhatikan, kita buang juga. Kalau bisa sarung tangan terkontaminasi kita ganti. Habis itu kita dengan teknik aseptik kita lakukan pemeriksaan dalam. Jadi kita VT untuk pastikan pembukaan serviknya itu udah lengkap atau belum. Kalau misalnya udah lengkap tapi si ketubannya belum pecah, belum remas gimana? Berarti kita lakukan amniotomi. Kayak gitu. Terus habis itu kita dekontaminasi sarung tangannya di dalam klorin 0,5, terus kita rendam. Habis itu kita cuci tangan lagi, kita ganti lagi yang baru. Habis itu kita periksa DJJ si bayinya. Normal kan 120 sampai 180. Kalau misalnya kurang atau lebih maka kita ambil tindakan. Habis itu tadi semua hasil pemeriksaan dalam DJJ ini pokoknya semua hasil pemeriksaan selama prosesnya ini semua kita catat di partograf. Itu jangan sampai lupa. Habis itu kita siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan meneran atau mengejar. Jadi kita bilang ibu pembukaannya sudah lengkap bu, gitu. Terus keadaan janinnya baik. Kita bilang ibu komunikasikan ya kalau misalnya sudah ada rasa-rasa pengen ngejar banget nih atau udah pengen ngeluarin bayinya. Nah ini posisikan si ibunya ini yang nyaman tuh gimana. Terus habis itu kita lanjut terus pantau. Terus kita jelasin juga ke keluarganya, ke si pendampingnya. Habis itu udah seperti checklist pimpinan meneran saat ibu punya dorongan kuat untuk meneran. Terus habis itu kalau misalnya pembukaannya kayak udah lengkap tapi kayak si ibunya ini belum pengen ngejar gimana? Maka kalau checklist itu kita anjurkan si ibunya untuk jalan atau jongkok atau ngapain. Kalau setelah 60 menit si ibunya ini masih belum pengen ngejar juga, maka kita minta si ibunya ini kalau bisa merasakan kontraksi, pas lagi kuat-kuatnya kontraksi itu ibu coba ngejar gitu. Terus istirahat di antara kontraksinya itu. Kalau misalnya masih belum mau lahiran juga, maka kita rujuk setelah 60 menit itu. Udah. Habis itu kita lanjut ke persiapan pertolongan kelahiran bayi. Jadi di sini posisinya si kepala bayinya itu sudah membuka si vulva 5 sampai 6 cm diameternya kurang lebih. Nah, ini kita siapin handuk bersih di atas perut ibu, satu untuk anti kering bayinya. Terus satu kain bersih dilipat sepertiga di bawah bokong ibunya. Jadi biar si bayinya tuh gak langsung los ke bawah gitu. Habis itu partuset sama sarung tangan yang tadi kita pakai. Habis itu kita lanjut menolong kelahiran bayi. Jadi kita menolong itu dari kepala terlebih dahulu. Jadi posisinya kan kita kayak biasa sih di sebelah kanannya kan. Di sebelah kanan si bayinya, posisinya si vulvanya udah mulai kebuka. Nah kita satu tangan kanan itu dilapisi sama kain bersih.
Nah, ini Sotamina ini melindungi perineum, jadi posisinya itu di perineum bagian bawah. Jadi ketika si bayinya turun, itu mukanya itu kena si kainnya ini dan terhindar dari kotoran kalau misalnya si ibunya itu keluar kotoran juga dari bagian anus begitu. Terus mencegah robeknya si perineum. Satu tangannya lagi ini di kepala bayinya, tapi kayak neken lembut aja, jangan sampai menghambat si kepalanya itu keluar. Terus kita anjurkan si ibunya ini pas lagi ngeluarin kepala itu ibu nafasnya cepet ya, atau kayak ngejennya itu lebih pelan aja kayak gitu. Nah nanti ini kan keluarnya kan secara spontan kan, tapi nanti kita agak tarik sedikit pas OSCE. Tapi kan dia nanti terdorong kan oleh si kontraksinya. Nah pas dia udah mulai keluar, saya kasih mukanya itu pakai kain. Terus kita periksa apakah di sekitar lehernya itu ada lilitan tali pusatnya atau enggak. Kalau misalnya memang ada secara longgar, maka kita lepasin aja kayak biasa. Kalau misalnya erat, maka boleh dijepit pakai klem 2, habis itu dipotong tengahnya kayak gitu. Nah habis itu ini kan kalau dia akan gimana ya, keluar sendiri gitu kan. Nah ini kita tunggu aja hingga kepala si bayinya ini pasti luar spontan. Paksi luar itu apa? Jadi posisi bayi itu pas dia pertama kali keluar itu paksi dalam atau hidungnya itu ngadep anus. Nah nanti ketika dia udah mulai keluar, dia akan secara spontan ikut arah panggul, yaitu dia paksi luar, nengok hidungnya itu ke kanan biasanya gitu. Pokoknya nengok ke samping, jadi badannya itu kayak jadi miring gitu dengan sendirinya. Nah nanti setelah si kepalanya udah keluar, lanjut kita ke melahirkan bahunya. Nah melahirkan bahunya itu bahu anterior atau bahu yang atas dulu, bahu yang ada atas terlebih dahulu. Jadi ini kita bakal karena kita mau ngelahirin yang atas dulu, maka kita tarik ke bawah ke arah luar. Pas dia udah keluar bahu yang anterior, lanjut bahu yang posterior. Jadi kita tarik ke atas ke arah luar kayak gitu. Udah, habis itu kita lanjut melahirkan badan dan tungkai. Nah ini tuh kita terus susur dan sanggah. Jadi kita susur kayak kita susurin badan tangan kita, lengan kita sampai ke bawah. Jadi dia sambil keluar dan kita sanggah pakai lengan kita kayak gitu. Nah nanti terus sampai si punggungnya, bokongnya, terus nanti sampai kakinya gitu. Pokoknya bahasanya kurang lebih di checklist tapi ya. Terus udah, habis itu kita perhatikan tangkap mata kakinya, habis itu udah kan si bayinya keluar. Habis itu setelah si bayinya udah keluar, kita nilai si bayinya dengan cepat. Terus habis itu kita taruh si bayinya ini di atas kain yang tadi udah disediain di atas perut ibunya. Posisinya kepala bayi sedikit lebih rendah dibanding si badannya. Habis itu kita keringkan, kita bungkus kecuali si tali pusatnya. Nah nanti si tali pusatnya ini bakal kita jepit pakai klem. Jadi satu yang dekat bayinya kita klem pakai klem yang plastik itu tadi, kurang lebih 3 cm dari badan si bayinya. Ini ceritanya ya plastik itu ya 3 cm. Habis itu udah kita bakal pasang klem kedua kurang lebih 2 cm dari klem yang pertama ini. Ini kita klem juga. Nah nanti kita gunting di antara 2 klem ini gitu. Ini hati-hati jangan sampai si bayinya kena gunting, jadi kayak menjauh dari si bayinya. Udah, pokoknya udah lepas ceritanya. Nah, terus itu udah si bayinya kalau misalnya handuknya basah boleh diganti, dikeringin lagi. Terus habisnya si bayinya kita kasih ke ibunya. Terus kita boleh biarin untuk inisiasi menyusui dini IMD gitu. Nah ini akhir fase pertama. Udah, habis itu masuk ke fase APN yang kedua itu kita bakal mulai dari ngasih oksitosin dulu buat si ibunya. Jadi kita mulai dari meletakkan kain yang bersih dan kering. Jadi kayak tadi lagi untuk katanya itu dan melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. Jadi kita taruh kain lagi di sini kayak tadi, tapi sambil kita palpasi si abdomennya untuk memastikan apakah ada bayinya atau enggak. Terus habis itu kita kasih tahu sama ibunya kalau misalnya Bu, kita bakal suntik oksitosin ya untuk membantu kontraksi rahim ibu begitu. Oke. Terus pokoknya nanti kita dalam waktu 2 menit setelah kelahiran si bayi, kita kasih suntikannya intramuskular di sepertiga paha kanan atas. Jadi paha kanan, sepertiga atasnya, bagian luarnya, bagian agak lateralnya. Nah itu kita suntik secara intramuskular di situ. Jangan lupa diaspirasi dulu. Nah di situ udah disuntik. Selanjutnya kita bakal ngeluarin si plasentanya kan. Nah tadi kan ini tali pusat yang dari si ibunya. Ini kan di ujungnya masih ada klem yang satu ini kan. Nah ini kita lepas, kita urut gitu.
sampai kurang lebih jaraknya itu 5 sampai 10 cm dari vulva. Gitu. Udah, habis itu satu tangan di sini, tangan yang satu lagi di atas kain yang ada di perut si ibu, atas si tulang pubis. Habis itu kita lakukan palpasi kontraksi pada tujuannya untuk si uterus. Terus habis itu udah, kita menunggu uterus berkontraksi, kemudian melakukan penanganan. Pokoknya itu kita bakal palpasi lah ke arah yang berlawanan. Berlawanan itu berarti kan ke arah atas dan belakang kan, tapi dengan perlahan, jangan sampai jadinya inversi uteri. Kayak gitu. Jika pasien tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan dan tunggu hingga kontraksi yang mulai. Karena pokoknya dia ini sebenarnya lahirnya plasenta ini kayak lahirnya bayi gitu, harus tunggu kontraksi. Jika uterus sudah berkontraksi, minta ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsangan putih susu. Habis itu, ini kan kita sambil terus palpasi kan, kayaknya bakal terasa ada rasa-rasa yang lepas gitu. Nah, pas udah mulai lepas si plasentanya di dalam sini, nah kita minta si ibunya ini untuk meneran sambil kita tarik si tali pusatnya pelan-pelan, jangan sampai putus kayak gitu. Ke arah bawah mengikuti arah lahir. Nah pas dia udah agak jauh, berarti nanti dideketin lagi klemnya gitu. Pokoknya tarik terus, jangan sampai dia putus gitu. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan selama 15 menit, maka bisa kita ulangi oksitosinnya 10 unit lagi kayak tadi. Terus kita nilai kandung kemih dan katarisasi kandung kemih dengan menggunakan ASI 30. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Terus diulangi ini, melakukan kali ini sampai 16 menit berikutnya. Kalau misalnya tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah lahir anaknya, maka kita rujuk gitu. Nah nanti pasti pasentanya ini udah sampai di introitus vagina, di ostium vagina, maka ini kita lanjutkan dengan kedua tangan. Jadi kita pegang pasentanya dengan dua tangan, gitu, pakai tangan kosong. Gitu, dengan hati-hati muter plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Jadi pokoknya intinya kayak jangan sampai ngewer-ngewer kemana-mana gitu, jadi biar utuh gitu. Itu jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan disinfeksi untuk periksa vagina dan cervix. Jadi kalau misalnya kita kayak curiga ada yang perdarahan di dalam atau ada yang ketinggalan, itu boleh kita masukin tangan-tangannya, kita susuri dalam uterusnya gitu. Habis itu lakukan pemijatan uterus. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masuk uterus. Jadi telapak tangannya difundus, gerakannya melingkar gitu untuk melakukan masuk atau pemijatan. Habis itu kita menilai pendarahan. Kita periksa si kedua sisi plasenta tadi. Jadi plasenta tadi kan bagian ibu, bagian janin. Nah ini kita lihat apakah si kotiledon-kotiledonnya lengkap, terus katanya ini utuh atau enggak gitu. Jika uterus sudah berkontraksi setelah melakukan masuk selama 15 detik, mengambil tindakan yang sesuai. Berarti mungkin ada yang ketinggalan di dalam atau apa. Terus kita evaluasi apakah adanya laserasi pada vagina. Jadi kita apakah ada robekan pada vagina atau perineumnya si pasien ini. Kalau misalnya ada, maka kita jahit. Gitu. Terus habis itu melakukan prosedur pasca persalinan. Kita nilai ulang uterusnya, pastikan berkontraksi dengan baik, evaluasi perdarahan per vaginam. Terus habis itu kita celupkan kedua tangan ke larutan klorin, kita bilas. Habis itu jangan dilepas dulu. Kita tempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril. Ikatkan tali desinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati di sekitar tali pusat. Jadi kita tuh bayinya, jadi di ujung tali pusatnya itu kita iketin benang gitu loh, benang yang didesinfeksi. Nah, itu kita simpul 2 kali gitu. Habis itu klem benangnya kita lepas, taruh di larutan klorin, selimuti kembali bayi. Udah, habis itu boleh mulai memberikan ASI. Habis itu kita evaluasi perdarahan sesuai yang ada di checklist. Sekiranya ada yang mau ditanya. Pas yang mau dililitkan itu posisi bayinya di ibunya berarti? Iya sih.